Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah kita bagian kedua pada live streaming Soro Minang TV fanpage dan Soro Minang TV YouTube. Oke, di sana Soro Minang TV Al Ustadz dari Sulaiman sudah hadir di tengah-tengah peserta Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Mungkin di sana Soro Minang TV sadonya bisa disorot oleh Pak Review, ya kan? Di garis depan di satu deret mulai satu persatu kami sampaikan tamu-tamu VIP daripada teman-teman dari SMK dan SMA. Oke, ada Bapak Review ya. Melalui Facebook Diskominfo Prof Kepri dan Instagram Diskominfo Prof Kepri. Oke, di sana acara sudah mau dimulai. Panjatkan doa kebaikan dunia akhirat, jadi manusia penuh manfaat. Selamat datang Bapak Ibu kaum muslimat di acara Maulid Nabi yang penuh syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulih Mustafa wa ala alihi wassabihi wa man ihtada amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, yang kami hormati penceramah kami pada pagi ini Al-Mukarram Ustadz Dari Sulaiman, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Haji Andi Agung, yang kami hormati Kepala Ketua DWP Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Bapak Ibu Kepala OPD kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, karunia serta hidayah sehingga kita bisa hadir bersama-sama pada pagi ini Minggu 9 Oktober 2022 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sebagai insan yang bertakwa dan dengan harapan agar acara kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara bersama dengan bacaan Ummul Al-Quran. Al-Fatihah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang dijaga keutuhannya sepanjang tahun. Al-Quran merupakan sumber-sumber hukum Islam yang harus kita imani dan kita laksanakan ajaran-ajaran.
Untuk itu, marilah sejenak kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori'ah Ibu Guru Dinika Maisyita Isnaini SAK, juara 1 FL 2SM tingkat Provinsi Kepulauan Riau, dirangkai dengan sari tilawah oleh Ibu Guru Santi Mary dari SMK Negeri 1 Batam. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa
وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori'ah Ibu Guru Dinika Masyitah Isnaini SAK, juara 1 FL 2 SN tingkat Provinsi Kepulauan Riau dari SMK Negeri 5 Batam. Dan sari tilawah Ibu Guru Santi Mary dari SMK Negeri 1 Batam. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi semakin menambah keimanan kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Dr. Andi Agung SEMM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Yang kami hormati Bapak Penceramah Al-Mukarram Bapak Ustadz dari Sulaiman. Selamat datang Pak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati staf khusus percepatan ekonomi. Yang kami hormati Kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Ibu Nong Rohesa Adi Priantara, Ketua DWP Provinsi Kepri bersama segenap pengurus. Yang kami hormati pejabat administrator Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati
Bapak Dr. Andes Nur Muhammad MM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam. Yang kami hormati Ibu Nurningsi Andi Agung, Ketua DPW Dinas Pendidikan Provinsi beserta segenap pengurus. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pengawas dan kepala sekolah SMA, SMK, SLB sekota Batam. Ibu-ibu Majelis Taklim sekota Batam, serta yang kami banggakan siswa-siswi perwakilan sekolah di Kota Batam. Pergi ke kebun menanam ubi, ditanam dekat pohon pandan. Selamat memperingati Maulid Nabi, akhlak baginda jadikan teladan. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir dan berkumpul di ruang ini dalam rangka mengikuti acara nada dan dakwah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Sholawat dan salam tak lupa kita terkirimkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya dengan banyak bersolawat, terlebih pada hari yang mulia ini kita mendapatkan banyak curahan, keberkahan serta syafaat beliau di akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, sungguh ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada panitia pelaksana yang telah dapat melaksanakan kegiatan ini. Salam taksim kami sampaikan kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan hadir bersama kita pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita maklumi di setiap bulan Islam banyak peristiwa bersejarah dan peristiwa besar dalam Islam yang patut menjadi pembelajaran bagi kita. Seperti halnya saat ini memasuki bulan Rabiul Awal, ada peristiwa besar yang dapat kita ambil pelajaran berharga, di mana di bulan inilah terjadi peristiwa kelahiran baginda Rasulullah SAW. Peringatan kelahiran yang bisa kita sebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW tentunya diperingati di mana-mana, mulai dari masjid, kantor-kantor, majelis taklim dan di sekolah-sekolah, di mana kita semua berharap dengan ikut menyemarakan hari kelahiran Nabi dengan memperbanyak sholawat akan memberikan banyak pahala bagi kita serta senantiasa dicucur rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hari ini DPW Dinas Pendidikan juga tentunya tidak akan melepas momen baik di bulan ini. Bersama dengan segenap keluarga besar dan stakeholder Dinas Pendidikan, acara ini juga dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana. Kepada seluruh hadirin kita berharap dapat kiranya mengambil hikmah peringatan dengan mendengarkan tausiah dengan sebaik-baiknya, serta berniat untuk mengamalkan seluruh ajaran baginda Nabi Muhammad SAW berupa sunnah-sunnahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas dukungan beserta seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon kepada Bapak Gubernur sudi kiranya dapat memberikan pengarahan dan sambutan kepada kita semua.
Terima kasih. Apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan di sana sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi ke pasar membeli kawat, tak cukup sebelum belilah 4. Perbanyaklah kita mengucap salawat agar Rasulullah memberi syafaat. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sejenak kita saksikan video pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat menyaksikan. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 pada tanggal 24 September 2022 yang terdiri dari 7 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota. Dengan luas wilayah 251,810 km persegi yang terdiri dari 96% lautan dan hanya 4% daratan, serta memiliki 2.408 pulau. Letak geografis Kepri sangat strategis, berada di perbatasan negara dan tepat di persilangan jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Pasca pandemi melanda, berbagai upaya dilakukan pemerintah provinsi yang berkolaborasi dengan seluruh elemen negeri, sehingga menghasilkan energi kolektif untuk mencapai pemulihan ekonomi secara berarti melalui solidaritas pembangunan daerah yang bertumpu pada dukungan APBD seluruh kabupaten kota dan provinsi. Dengan sebaran APBD provinsi ke seluruh kabupaten kota, sejumlah kebijakan dan program pembangunan telah dilakukan. Kemajuan dalam pencapaian vaksinasi menjadi yang terbaik di luar Jawa dan Bali, sehingga mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Aktivasi sektor industri sebagai salah satu entry point dalam pemulihan ekonomi. Pemberian bantuan sosial berupa santunan sebesar Rp1 juta bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 dan santunan sebesar Rp3 juta untuk yang meninggal karena COVID-19. Bantuan insentif kepada RT RW, bantuan operasional posyandu, bantuan SPP gratis bagi pelajar yang tidak mampu, bantuan transportasi siswa di kawasan hinterland, bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu dan berprestasi, bantuan langsung tunai kenaikan BBM bagi masyarakat tidak mampu, kegiatan bazar sembako dan operasi pasar murah secara berkala, bantuan pertanian, bantuan nelayan, dan diskon pajak kendaraan bermotor. Stimulus ekonomi melalui bantuan permodalan dengan bunga 0% bagi UMKM se-Provinsi Kepri. Efektivitas kebijakan travel bubble yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Kepri. Proyek strategis untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dengan program Kepri Terang di 7 kabupaten kota dan pembangunan BTS Base Transceiver Station sebagai infrastruktur pendukung telekomunikasi nirkabel di wilayah 3R. Pembebasan lahan jembatan Batam Bintan, peningkatan ekspor, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus Kawan Batam, Batam Aeroteknik dan Mangsa Digital. Alhamdulillah, sejumlah upaya telah mulai membuahkan hasil dan upaya pemulihan ekonomi yang telah dilihat dari sejumlah indikator makro pembangunan pertumbuhan ekonomi yang semula minus 3,80% telah menanjak ke angka 3,43%. Kenaikan wajar inflasi bagi indikator baik daya beli dan konsumsi masyarakat pada angka 2,26% dibandingkan tahun 2020 pada angka 1,18% dan turunnya tingkat pengangguran
berdampak positif bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari mulai membaiknya sejumlah indikator berikut. Turunnya tingkat kemiskinan dari 6,12% pada Maret 2021 menjadi 5,75% pada September 2021, terendah ke-6 se-Indonesia. Menurunnya gini rasio dari 0,343 pada Maret 2021 menjadi 0,339 pada September 2021. Meningkatnya indeks pembangunan manusia dari 75,59 pada tahun 2020 menjadi 75,79 pada tahun 2021, sekaligus menjadi yang terbaik se-Sumatera dan keempat se-Indonesia. Meningkatnya indeks kebahagiaan masyarakat menjadi 74,78%, urutan ke-6 se-Indonesia. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur antar wilayah, turut digesa beberapa proyek strategis, diantaranya pembangunan flyover Tanjung Pinang, pembangunan gedung lama, pembangunan etalase UMKM dekranasda, revitalisasi Pulau Penyengat, revitalisasi Jalan Merdeka dan Kota Tua, pembangunan media jalan Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, pembangunan integrasi Pelabuhan Pelantar 1 dan Pelantar 2, pembangunan Bandara Busung Kabupaten Bintan, pembangunan sirkuit Lagoy Kabupaten Bintan, pembangunan PLBN Salasan Kabupaten Natuna, pengembangan Bandara Hang Nabi Batam, pembangunan Pelabuhan Teluk Buton, penataan Desa Wisata Seinam Kijang, pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Karimun, pengembangan gedung workshop BLK Karimun, pembangunan rumah singgah di Jakarta, pembangunan jembatan air Asuk Kabupaten Kepulauan Anambas, jembatan Marok Tua Kabupaten Lingga, dan pembangunan lanjutan kawasan Gurindam 12. Di sisi lain, Provinsi Kepulauan Riau dianugerahi potensi wisata yang menarik, tersebar di kabupaten kota, di antaranya kawasan wisata Lagoy di Bintan, Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, Jembatan Barelang di Batam, Pulau Telunas di Karawang, keindahan Gunung Daya di Lingga, Geopark di Natuna, Pulau Bawah di Kepulauan Anambas, serta masih banyak lagi kawasan wisata lainnya yang menjadi magnet kunjungan wisatawan ke Kepri. Untuk mendukung percepatan pembangunan, pemerintah provinsi meminta dukungan melalui Kementerian Bappenas dalam program transformasi ekonomi di Provinsi Kepri. Di antaranya, 1. Pembangunan jembatan Bapak Winter, 2. Pembangunan MCC Pelantar 1 dan 2 Kota Tanjung Pinang, 3. Pembangunan infrastruktur jalan kawasan pariwisata Trikora Kabupaten Bintan, 4. Lanjutan pembangunan penataan Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang, 5. Pembangunan integrasi jalan lintas barat lanjutan, 6. Revitalisasi pembangunan rumah suku laut di Kabupaten Lingga, 7. Pembangunan konektivitas antar pulau yaitu bandara, pelabuhan dan angkutan laut Roro. Dibutuhkan kerjasama kolaborasi dan dukungan penuh dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat, ketua dan anggota DPRD, forum koordinasi pimpinan daerah, bupati, wali kota, pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah Provinsi Kepri, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pers, serta seluruh lapisan masyarakat untuk terus bahu-membahu dan bergandengan tangan untuk mewujudkan masyarakat Kepri yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya. Bapak Ibu, untuk itu kita jemput dengan segala hormat Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, pada belum sarapan. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum fastaghfir lahum wasabirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya sengaja baca ayat ini karena artinya identik dengan beberapa sifat-sifat mulianya Rasulullah. Artinya begini, hanya dengan rahmat Allah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar kepada mereka, maka mereka akan pergi menjauhi kamu. Maafkanlah mereka, mohon ampunlah kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah untuk hal-hal yang kamu anggap penting. Selanjutnya bertawakallah kepada Allah, karena Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah punya sifat, Rasulullah punya sifat lintalahu fa'fu anhum fastaghfir lahum dan wasyawirhum fil amr. Itu di antara sifat-sifat kemuliaan Rasulullah yang banyak sekali. Yang saya hormati dan kita banggakan Ustadz Dery Sulaiman yang sudah tidak asing lagi. Beliau juga artis lagu-lagu Islam. Saya sampaikan satu bait pantun. Pergi sholat di waktu petang, di sore hari berpacu kuda. Pada Ustadz Dery Sulaiman dan rombongan diucapkan selamat datang di Provinsi Kepri, negeri segantang lada. Segantang saya Ustadz. Hadir bersama kita juga tim khusus percepatan pembangunan Provinsi Kepri. Ada Ibu Dr. Syarifah Nurmawati, ada Pak Hasanuddin. Ada lagi yang belum disebut? Untuk tangan. Oh, Pak Said. Said itu namanya Said Irwansa. Saya panggilnya Said. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andi Agung SE MM beserta seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hadir bersama kita Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Ibu Hasnida. Nah, ini selalu hadir bersama suaminya Al Ustadz Bukhari. Mana Pak Bukhari? Ya. Kemudian Ketua Dharma Wanita Persatuan Kepri, Ibu Hajah Nom Rohaiza Adi Prihantara beserta pengurusnya. Kemudian Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kepri, Ibu Nurningsih Andi Agung beserta pengurusnya. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu para pengawas sekolah se-Kota Batam, baik SMA, SMK dan SLT. Kemudian Bapak Ibu para kepala sekolah, para guru, tenaga administrasi di sekolah yang hadir se-Kota Batam
Tanjung Pinang dan Bintan diundang juga. Kemudian Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Kota Batam, yaitu Bapak Nur Muhammad Cahaya. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu yang tadi menyanyikan beberapa lagu-lagu Islami yang luar biasa, suaranya hebat-hebat dan bagus-bagus. Kemudian hadir bersama kita Pak Dr. Suryadi, ya Allah kadang-kadang Pak Dr. Suryadi, beliau Ketua Kahmi Provinsi Kepri, juga salah seorang dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB sekota Batam, Bapak Ibu, teman-teman media, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, hari ini saya benar-benar merasa bahagia, merasa sukacita dapat bertemu, bersilaturahim bersama Bapak Ibu sekalian dalam acara nada dan dakwah ini. Sempena kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Acara ini lebih meriah lagi karena dimeriahkan oleh 1000. Saya lihat ada telur di depan kita. Ada telur yang sudah naik ke pohon pisang lihat di depan. Dan juga di antara bunga-bunga di depan ini. Ini adalah satu semangat kita, ya, untuk terus dan tetap menjadikan Rasulullah satu-satunya idola bagi kita, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan doa kita semua semoga kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan saya juga hari ini karena saya bertemu dengan insan-insan mulia ini. Bapak Ibu, para penentu masa depan Kepulauan Riau ini. Karena beberapa ahli pendidikan mengatakan the teacher is the first responsible for the future. Guru adalah orang yang paling terdepan bertanggung jawab untuk masa depan. Oleh karena itu jangan pernah melupakan kepentingan para guru dan pendidik. Dan apa yang Bapak Ibu kerjakan, lakukan sehari-hari sesungguhnya sangat relevan dengan misi utama yang memang Allah tugaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah di muka bumi ini. Tidak lain adalah untuk menyempurnakan budi pekerti, membangun akhlakul karimah, membangun civil society, membangun manusia yang berperadaban, membangun negeri-negeri madani di negeri kita tercinta ini. Karena saya selalu katakan tugas guru itu tidak mudah. Guru memiliki 2 tugas pokok penting. Pertama tentu mentransformasi ilmu agar anak-anak kita memiliki kualitas, kompetensi dan ilmu yang mencukupi sesuai dengan bidangnya masing-masing yang kita sebut dengan transfer knowledge itu. Tapi ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya yang Bapak Ibu lakukan, yaitu melakukan change of behavior, merubah sikap dan perilaku anak-anak kita agar mereka menjadi insan paripurna yang baik.
Oleh karena itu, Bapak Ibu mesti yakin di dalam Islam bekerja itu adalah ibadah, dan ibadah tentunya imbalannya insya Allah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Bapak Ibu tanamkan hari ini menjadi pohon-pohon kebaikan buat Bapak Ibu ke depan di akhirat kelak. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau pohon-pohon kebaikan yang kamu tanamkan, insya Allah kebahagiaan pula kelak yang akan kamu terima. Marilah kita memperingati Maulid Nabi ini. Tidak lain tujuan kita mencontoh ikuti suri tauladan Rasulullah SAW, insan yang paripurna, insan yang luar biasa kemuliaannya. Bayangkan Allah dan para malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan Allah dan malaikat saja bersalawat. Ya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh suri tauladan yang baik. Bapak Ibu sekalian, nanti kita dengarkan Ustadz kebanggaan kita, Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Mari kita terus semangat, kita terus berdoa semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Bapak Ibu, semoga apa yang Bapak Ibu lakukan senantiasa mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa bangga dengan semua kepala sekolah, para pengawas, Bapak Ibu, para guru, dan tentunya buat anak-anak kita semua yang kita cintai. Bapak Ibu, kami juga mohon doa restu, beberapa program sedang kita prakarsai, mudah-mudahan membuahkan hasil. Kita terus merampungkan persiapan-persiapan untuk segera dilakukan pelelangan pembangunan jembatan Batang Bintang. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu berhasil. Saya selalu katakan sesuatu yang kita usahakan saja belum tentu berhasil. Apalagi kalau gubernurnya diam-diam aja dulu, hanya pidato-pidato, tidak akan pernah berhasil. Yang kedua, kita sedang membangun rumah singgah di Jakarta. Ada 4 lantai, pakai lift, nanti ada 40 tempat tidur di samping Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pas di Benhil. Apa tujuannya? Untuk tempat nanti masyarakat Kepri yang kita kirim berobat ke Jakarta, kita rujuk supaya mereka tidak lagi berpikir sewa-sewa rumah di sana. Kita sediakan ambulan, kita sediakan makan semua, Bapak Ibu, karena tidak semua orang punya kemampuan untuk itu. Maka kita sediakan. Di Batam, di Sekupang, kita juga sedang merehabilitasi satu bangunan kita untuk rumah singgah orang sakit juga. Bagi yang datang dari pulau-pulau, kabupaten kota lain yang dirujuk di Batam. Karena Batam, pusat-pusat pelayanan kesehatan lebih lengkap dibandingkan kabupaten kota yang lain. Kita juga terus akan memprogramkan bantuan-bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Ya, mudah-mudahan secara bertahap ke depan pun kami harus memikirkan juga Bapak Ibu guru, kepala-kepala sekolah. Tahun depan baru non-PTK ASN, baru insya Allah akan kita tambah honornya karena memang masih relatif kecil sekali. Mudah-mudahan menambah semangat mereka semua. Bapak Ibu sahabat, mudah-mudahan 2024 bisa kita jalan. Saya kira itu beberapa yang dapat saya sampaikan, dan nanti kita dengarkan Ustadz Dery akan menyampaikan ceramahnya, dan nanti kita minta beliau menyanyikan lagu-lagu religinya yang sangat menyentuh hati. Antara lain lagu Ya Rasulullah, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika. Nanti Ustadz melanjutkan. Ada lagu Hidup Hanya Sementara, ya. Sedih sementara, sakit pun
sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, gubernur mati, semua mati. Semoga Allah memberkati. Ya, itu kadang-kadang nanti Ustaz yang akan melanjutkan itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan, jajaran Dinas Pendidikan yang telah menggelar acara ini. Dan saya minta nanti setiap hari-hari besar Islam kita gelar acara ini untuk senantiasa mengingatkan kita kembali, karena kita manusia yang dhaif. Kata orang Pulau Penyengat, nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan itu kita perlu saling mengingatkan melalui acara-acara seperti ini. Saya tutup dengan 2 bait pantun. Kudapan tersaji, sila dimakan. Ditutup suguhan, si buah salah. Peringatan Maulid Nabi kita selenggarakan sebagai pengingat untuk memperbaiki akhlak. Ambil sebiji buah kemiri. Buah kemiri ditumbuk lumat, bersinergi bersama Provinsi Kepri untuk meningkatkan kualitas umat. Terima kasih. Bila kurang mohon maaf, saya tutup dengan ucapan salam bahagia, salam agung keagamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Kita doakan semoga Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Ibu Hajah Marlin Agustina semakin maju, nyaman dan sejahtera, penuh dengan keimanan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, tibalah kita pada saat yang kita tunggu-tunggu. Kita jemput dengan segala hormat Ustaz kita pada siang ini, Al-Mukarram Ustaz Dery Sulaiman. Part 3 khusus untuk Dery, jadi kurang mencari Ustaz. Langsung aja. Tadi nggak mau ya. Hah? Yang pembet tadi langsung aja. Kecil. Di tengah lah. Tengah. Ya. Lah belakang. Belakang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Kepri ini harus pantun-pantun Pak Gubernur ya. Saya ada pantun buat Pak Gubernur. Ikan hiu makan bubur. Ya, asik. I love you Pak Gubernur. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa
inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasawu wa sabaru wala hilma wala ilma. Kaifa yakunu hadha lahum wala hilma wala ilma ya Rabb? Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sebelum kita bercerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya bercerita tentang kebesaran Allah. Karena dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikuasai. Tolong yang di belakang suaranya. Anak-anakku sayang, angkat kepalanya, buka matanya, tutup mulutnya. Ayo. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Sekuat apapun kita menahan, jangan pergi, jangan kau pergi. Kalau Allah katakan pergi, dia pasti pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang menciptakan seluruh makhluk dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Makhluk yang nampak dan yang tidak nampak Allah yang ciptakan. Yang menciptakan seluruh suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah. Yang menghinakan adalah Allah. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada di dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Makanya dalam satu hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadirin sekalian, yang artinya sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dengarkan baik-baik. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Tidak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah. No problem. Jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Nah, ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu perkara ma'rifatullah, perkara mengenal Allah. Ya. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh, dia bersembunyi.
Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dan ketika sudah ada rasa takut, menyerah, angkat tangan menyerah kepada Allah, barulah datang sifat taat kepada Allah. Jadi hari ini Pak, ada orang tak mau sholat, tak mau puasa, tak mau taat sama Allah. Itu sebetulnya bukan dia tidak punya sifat taat. Seluruh manusia ini memiliki sifat taat. Ya. Kepada siapa? Kepada orang yang dia kenal. Jadi kalau ada orang mendengar azan tak ke masjid, ya hakikatnya mereka tak mengenal Allah. Dia tak mengenal siapa yang memanggilnya. Tapi kalau ada orang kaya yang panggil, datang nggak dia? Datang dia. Dia tidak tahu Allah Ta'ala Al-Mughni, yang maha memberikan kekayaan kepada orang-orang kaya itu Allah. Al-Ghani, yang maha kaya adalah Allah. Kenapa Allah panggil tak datang? Ya, saya mesti dengar suara di belakang nih. Tolong nih, siapa di belakang adik-adik, jangan ngobrol saya. Tolong hirasah satu orang, ditenangkan di belakang. Mungkin speaker tak terdengar ke belakang ya. Ayo. Ada orang kampung Pak. Orang kampung tahu-tahu suatu hari dapat SMS dari Pak Camat. Ada Pak Camat di sini? Ada, Pak Camat ada. Semua ini camat calon mati semua. Orang kampung dia dapat SMS, dapat WhatsApp dari Pak Camat. Dia bangga luar biasa. Dia cerita ke semua orang. Kau tahu siapa yang telepon aku kemarin? Siapa yang undang aku? Pak Camat bro. Ya. Kenapa orang kampung tadi bangga sekali diundang Pak Camat datang ke kantor Camat? Karena dia mengenal Pak Camat ini. Ini pemimpin satu kecamatan. Siapa besok pagi insya Allah on time saya datang. Sedang meluncur menuju rumah Pak Camat, tahu-tahu bunyi teleponnya. Yang menelpon Bupati Pak. Kata Bupati, Pak saya tunggu di kantor sekarang. Ini orang kampung Pak, langsung lupa sama Pak Camat. Langsung dia batalkan janji dengan Pak Camat. Kenapa orang kampung ini berani membatalkan janji dengan Pak Camat? Karena dia mengenal Bupati. Ini Bupati pasti bela dia kalau Pak Camat marah. Sedang menuju rumah Bupati, tahu-tahu dengar telepon dari Pak Gubernur. Aku lagi di Batam nih, kau datang langsung ya, kita makan pagi nih di Martabak Har. Oh siap meluncur Pak Gubernur. Dia batalkan janji hadir mulia dengan Pak Bupati. Kenapa? Karena orang kampung tadi tahu kalau Bupati marah pasti Gubernur yang membela saya. Ini aneh hadirin sekalian. Allah yang panggil, Malikul Mulk, rajanya para raja, yang menciptakan seluruh raja-raja, seluruh presiden, seluruh gubernur, seluruh wali kota, bupati, seluruh Pak Camat adalah Allah. Kenapa Allah panggil tak datang? Yang memberi kita mata adalah Allah, yang memberi telinga adalah Allah, yang memberi penglihatan dan pendengaran adalah Allah, yang memberi kita akal dan berpikir adalah Allah. Diberi anak, diberi istri, diberi rumah, diberi pangkat jabatan, diberi kendaraan, berjuta nikmat Allah bagi. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah one by one, satu persatu. Kering air laut, habis semua dedaunan. Masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Allah panggil, tak datang kalian, kurang ajar. Pantas Allah marah, digoyang dikit bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi memang manusia itu begitu. Kalau digoyang diri sedikit, Allahu Akbar. Selesai ujian, ingat dunia lagi Pak. Lupa lagi sama Allah. Nah, makanya kalau ada ujian datang dalam kehidupan kita, itu tanda Allah sayang. Allah ingin kita melihat kepada Allah. Hei, lihat aku. Ini mandor Pak di lantai 7. Dia panggil itu tukangnya di bawah, tukang ado semen. Hei,
karena sibuk dengan uji mesin penggilingan semen ini, Pak. Tak terdengar suara mandornya. Dilemparkan duit 50.000 dengan harapan supaya nanti dia tengok di atas. Ternyata tak tengok juga. Dia bilang, oh rezeki anak soleh maksudnya. Tak tengok di atas, Pak. Dilempar lagi uang 100.000. Oh, dapat lagi rezeki ini. Mantap kali rezeki hoki. Makanya mandornya marah. Ambil batu, lempar kepalanya, baru lihat ke atas. Jadi kalau ada lemparan-lemparan kecil dalam kehidupan kita, ujian-ujian yang datang, masalah yang datang, itu tanda Allah panggil kita. Hey, my slave, hambaku, come back to me. Kembalilah kepadaku, menyerahlah kepada Allah, angkat tangan, minta ampun kepada Allah. Maka hadirin sekalian, apa yang mau kita cari di dunia ini? Allah telah hantarkan nabi-nabi ke dunia, 124.000 orang nabi, dan pintu kenabian telah ditutup dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita seorang nabi yang terbaik. Bapak Ibu tahu siapa Rasulullah itu? Insan kamil, manusia sempurna, wajah yang terbaik, wajah yang terindah yang pernah Allah ciptakan di dunia adalah wajahnya baginda Rasulullah SAW. Mata yang terindah adalah matanya Rasulullah SAW. Rambut yang terbaik adalah rambutnya baginda Rasulullah SAW. Kulit Nabi bercahaya. Keringatnya Rasulullah lebih wangi dari kasturi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu jalan, orang-orang tahu pasti Muhammad baru saja lewat di jalan ini. Kenapa? Wangi tubuhnya tertinggal di sana. Rasulullah itu diberikan protection sama Allah. Skincare Nabi itu bukan dioles-oles, bukan. Allah hantarkan awan dari lahirnya Nabi sampai wafatnya Rasulullah, tak pernah matahari langsung menerpa wajah Nabi. Allah lindungi kekasihnya sehingga tak pernah punya bayangan. Allah tak ridho, tak izinkan bayangan kekasihnya diinjak oleh manusia yang lain. Nama yang terbaik adalah namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut namanya saja pahalanya begitu besar, apalagi menghidupkan sunnahnya. Ya, Rasulullah lahir dari keluarga yang terbaik. Ibunya wanita yang terbaik, Ibunda Aminah. Ayahnya laki-laki terbaik, Abdullah, hamba Allah. Kakeknya seorang pemegang kunci Ka'bah, Abdul Muthalib. Laki-laki suci yang terlahir dari keturunan yang suci, bernasab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bodoh orang yang mengatakan bahwasanya ayah Nabi masuk neraka. Ada kurang ajar itu. Yang dimaksud Abi dalam hadis itu pamannya, bukan ayahnya. Rasulullah terlahir di zaman fatrah, di zaman tak ada Nabi. Allahu Akbar. Seluruh kebaikan Nabi-Nabi Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam? Lebih tampan lagi Rasulullah. Bunda, Nabi Yusuf itu ganteng, sehingga saking gantengnya nih Pak Gubernur, kemanapun Nabi Yusuf pergi, dia selalu menutup wajahnya, memakai cadar. Karena kalau terbuka wajahnya, itu ibu-ibu menyinis jadinya. Ada di Al-Quran diceritakan. Jadi kalau yang ganteng-ganteng kayak Pak Gubernur ini, kalau perlu pakai cadar. Ibu-ibu juga itu, kalau merasa cantik kali, tutuplah muka itu. Tapi kalau pas-pasan buka aja kan. Tahu-tahu habis dibuka tutup semua. Jadi Bunda ya, berbeda dengan tampannya Rasulullah. Nabi Yusuf itu kalau berdiri, lalu datang laki-laki ganteng dari tempat lain, maka orang ganteng
terlihat jelek. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Rasulullah tampaknya bercahaya. Kalau Nabi berdiri, lalu datang orang jelek berdiri di samping Nabi, itu orang jelek terlihat ganteng juga. Ini sering kali guru saya juga. Nggak main-main. Hikmahnya Sulaiman alaihissalam, bagaimana kuatnya Musa alaihissalam, bagaimana tawakalnya Ibrahim alaihissalam. Semua kebaikan nabi-nabi ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 akal Allah ciptakan, 99 Allah berikan kepada baginda Rasulullah sendirian. 1 akal dibagi untuk seluruh manusia. Ingat main-main bunda, ayahanda. Nabi kita ini bukan sembarang nabi. Pemimpinnya seluruh nabi. Ini Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah itu sudah ada sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam di surga melihat dan membuat sebuah kesalahan, dia melihat nama Rasulullah SAW sudah ada di sana di alam, di lauh mahfuz telah diciptakan. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah tak ciptakan dunia beserta isinya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sayang sama Nabi, kalau cinta sama Nabi, tentu ada buktinya. Bagaimana cara membuktikan cinta? Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, kabarkan kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa yang akan Allah berikan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya cinta Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan Nabi pun mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, bersama denganku di dalam surga. Mau masuk surga enggak, Pak? Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga. Di sini ada enggak? Coba saya mau tes dulu, lihat siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Ini yang tinggi lah, angkat tangan sini. Kenapa? Ini gak angkat tangan cuma cerita nih, tidur. Ya Allah, yang angkat tangan masuk surga semua ya Allah. Yang gak angkat tangan masuk surga juga, kasihan. Heran sahabat. Lalu sahabat bertanya, kila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, menolak aku, mereka lah orang yang enggan masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mentaati Allah itu tak diperlukan kekuasaan. Untuk bisa mentaati Allah tidak diperlukan kekayaan, harta benda. Untuk mentaati Allah tak diperlukan ketampanan dan kecantikan. Bahkan untuk mentaati Allah ini tidak diperlukan kesehatan. Apa rupanya yang diperlukan? Iman. Ya. Apa yang diperlukan Bunda? Iman. Maka usaha yang harus kita lakukan adalah usaha atas iman. Jaddidu imanakum, kata Nabi, tingkatkan iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Kurang keras, la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menulis syair,
Syair ini pernah saya senandungkan di Makkah. Di mana? Di ma'hadnya Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Syair ini judulnya Ya Rasulullah, tangis rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pan, bisa nyala Pak, dengarkan. Ini sebetulnya saya mau main gitar sendiri, cuman kabelnya kurang panjang Pak Gubernur. Maka kita pakai pemain gitar cadangan. Perkenalkan Ustadz Taufan. Tepuk tangan yang meriah dulu insyaallah. Awal-awal jauh dari begitu tebal rasa rindu. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti. Ada ini nanti. Ayo semua salam. Ya Rasul, ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, ya Nabi, salam, salam alaika. Ayo salaman yang keras ya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Satu salawat itu 10 rahmat tercurah-curah. Maka jangan berat lisan untuk bersalawat. Semuanya ya, yang di belakang juga. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Rasa bangga menjadi umatmu,
Dua kerja Nabi. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Pak Gubernur tiap malam bangunlah tahajud, sebut nama rakyatnya satu persatu. Berapa juta orang Kepri? Berarti panjang tahajudnya Pak Gubernur. Iya. Orang-orang sekitar kita, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Kepri ini, berikan, doakan hidayah sehingga mereka jujur amanah. Betul nggak Pak? Kalau Allah tak bantu, nggak ada yang bisa kuat. Karena dunia ini tipunya dahsyat. Bunda, ayahanda, dunia ini penipu ulung. Tipu-tipu dunia ini. Miliki aku muliakan kau. Setelah dimiliki, dia susahkan kita, dia hinakan kita. Itulah dunia, pengkhianat. Semua orang yang mencintai dunia, semua orang yang mencintai dunia telah menyesal di dalam kubur. Ternyata cintanya dikhianati oleh dunia. Ternyata dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat yang akan ditinggalkan. Ternyata dunia yang dibangga-banggakan tak ada apa-apanya. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Kemuliaan tidak ada hubungannya dengan pangkat dan jabatan. Ini bapak-bapak nih yang ada kepengen jadi gubernur juga. Saya kasih tahu Pak. Tanya sama Pak Ansar, gimana perasaan jadi gubernur? Masih dia bilang biasa-biasa. Karena memang dunia begitu, hanya indah sebelum dimiliki. Dunia ini hanya wah seluruhnya. Kalau sudah dimiliki ternyata biasa-biasa saja. Maka mungkin lebih baik tak usah dimiliki, biar nampak indah terus. Betul nggak Pak? Semua yang ada di dunia ini fungsinya ujian. Apa fungsinya? Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya bersyukur Allah muliakan, orang miskin yang bersabar Allah muliakan. Iya. Kalau dipikir-pikir Pak, kaya dan miskin ini sama saja sebenarnya. Ya benar. Mana kira-kira yang lebih susah, hidup orang miskin yang beriman atau orang kaya yang beriman? Saya mau tanya nih, coba pikirkan. Ibu-ibu yang punya rumah sederhana, rumahnya tak terlalu besar, kecil saja, tapi cukuplah. Mana kira-kira yang lebih susah daripada orang yang punya rumah besar? Orang yang punya rumah besar itu Pak, sibuk dia membersihkan rumahnya, sampai tak ada waktu membersihkan hati, sampai tak ada waktu membersihkan dirinya. Bahkan banyak bapak-bapak yang mengeluh. Dia bilang, Ustaz, aku ini bingung Ustaz. Kenapa? Aku pulang ke rumah, mana yang istri, mana yang pembantu, sama baunya. Betul nggak Pak? Maka bapak-bapak kalau sayang sama istri, jangan terlalu besar buat rumah. Kalaupun besar buat rumah itu Pak, carikan pembantu yang banyak. Jangan ratu ini jadi pembantu. Betul nggak Bu Ratu? Ini calon ratu tidak dari surga semua Pak, hati-hati. Maka harus dimuliakan seperti memuliakan seorang ratu. Ini calon raja-raja di surga, maka muliakan seperti memuliakan seorang raja. Simple life, simple problem. Itu yang diajarkan Nabi. Makan minum sederhana. Hari ini ibu-ibu 3 jam di dapur setiap hari, betul? Makan cuma 10 menit saja. Tidak masuk akal. Baju, coba periksa baju ibu-ibu. Ibu-ibu rata-rata yang suka beli-beli bajunya. Betul? Rasulullah itu punya pakaian ternyata 3 lembar saja.
Datang yang baru, yang lama langsung bergilir ke sahabat. Iya. Sekarang baju ibu-ibu berapa lembar? Atau berapa lemari? Pakaian sederhana, rumah sederhana, kendaraan sederhana, pernikahan sederhana. Itu yang Islam ajarkan. Pak Gubernur, ini kalau semua PNS hidup sederhana, gak ada yang maling, gak ada yang curang, gak ada yang korupsi, benar. Serius. Pejabat-pejabat kalau hidup sederhana, buat apa duit? Buat apa? Harta yang melebihi keperluan itu dihisap. Harta itu yang halal dihisap, yang haram diazab. Itu kata Sayyidina Ali. Harta dunia halalnya dihisap, haramnya diazab. Hati-hati ini yang lagi pegang-pegang duit anggaran. Saya ingatkan aja. Takbir, apa-apa. Hati-hati Pak, karena sayang saya ingatkan. Karena banyak yang tertipu oleh dunia. Dia pikir kalau dia kaya dia bahagia, ternyata tak bahagia Pak. Dengar lebih baik ini. Bu guru, ini bu guru semua, bu guru, gara-gara kan kepala sekolah, guru-guru SMA. Ajarkan anak-anak kita menjadi anak yang jujur. Tak usahlah pinter-pinter banget, tapi jujur. Orang kalau tak jujur itu susah diperbaiki. Amanah. Nah, itu fungsi sekolah hadirin mulia, mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang jujur. Inilah sifat Rasulullah, siddiq fatana amanah terlib. Ya. Ini momentum Maulid Nabi ini, saya ingatkan benar. Kenali dunia hadirin sekalian. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Setelah Allah ciptakan ini dunia, Allah berikan sifat kepada dunia yaitu sementara saja. Siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang berada di dunia, itu sementara saja. Kita kumpul-kumpul ini sementara, ntar lagi bubar. Betul nggak Pak? Yang lagi sedih, sedih sementara. Yang lagi happy-happynya, jangan terlalu sombong. Happy pun sementara. Kenikmatan yang sedikit, dunia ini kenikmatan yang sedikit. Kalau sedikit nikmat, kalau banyak menyusahkan. Betul nggak Pak? Kopi satu gelas nikmat. Bapak-bapak pulang ke rumah disuguhi istri satu gelas kopi. Sayang minum kopi dulu. Bahagianya hati. Tapi kalau istri siapkan satu ember kopi, dibilang kalau tak habis jangan masuk ke rumah ya. Habis malah mati kita. Bapak, makanya orang beriman cerdas. Kecerdasan orang beriman melewati kelicikan syaitan. Kalau bilang tapi tipu nih, ini tipu nih. Hati-hati jangan kau tipu aku. Kata Sayyidina Ali, guru gairah. Hai dunia, orang tanya, kenapa Ali? Kenapa kau berteriak-teriak di depan rumahmu? Baru saja dunia datang menawarkan diri kepadaku. Miliki aku muliakan kau Ali. Kata Sayyidina Ali, kau tipu orang selain aku tak bisa kau tipu. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Baik, ada mic satu lagi. Mana mic satu lagi? Pak Gubernur, boleh nggak temani saya bernyanyi lagi? Tapi tangan buat Pak Gubernur. Nanti semua ikut sementara ya. Sedih, bahagia,
padanya. Semuanya. Sementara bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, hadirin sekalian, Pak Gubernur, nampaknya di sini sudah disiapkan tempat duduk. Ini bapak-bapak di depan boleh teman saya di atas sampai habis ini kita berdoa. Ayo, Pak Dokter, Pak Andi, naik ke atas Pak. Ya, Pak. Ini ada tempat duduk di atas. Saya minta maaf, saya tak nampak. Ayo semuanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Ayo pakai saya semuanya. Sedih, bahagia, sakit sementara, sehat, gubernur, ibu-ibu, cantik, sehat. Tapi ada yang komplain Pak Gubernur. Udah dulu. Dia bilang, Ustaz, kalau cantik memang sementara Ustaz. Aku jelek dari dulu nih katanya. Jelek pun sama. Masya Allah. Baik hadirin sekalian, di atas panggung sudah ada orang-orang tua kita, orang hebat, Masya Allah. Pemimpin-pemimpin Kepri, doakan Bunda, ya, doakan. Kalau kita melihat pemimpin kita itu sebut nama mereka malam-malam doa. Ya Allah, beri kekuatan mereka ya Allah. Ini amanah berat. Pemimpin-pemimpin ini punya kesempatan yang dahsyat untuk masuk surga. Betul nggak? Gubernur itu paling cepat masuk surganya nanti. Amin. Tapi kalau salah-salah cepat juga masuk neraka. La ilaha illallah. Maka saya ingatkan hadirin sekalian, ceramah saya itu saja dari dulu. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba ikuti semuanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba ulang 3 kali kalimat itu. Allah kuasa, la ilaha. Jangan berharap sama makhluk, pasti kecewa. Berharap sama gubernur, pasti kecewa. Berharap sama wali kota, pasti kecewa. Berharap sama bupati, pasti kecewa. Berharap sama suami, pasti kecewa. Berharap sama istri, pasti kecewa. Berharap sama anak, pasti kecewa. Bahkan berharap kepada diri sendiri pun kita pasti kecewa. Makanya berharaplah hanya kepada Allah yang Maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Saya teringat perkataan Buya Hamka rahmatullahi alaih. Apa kata Buya Hamka? Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Makanya carilah harta sebanyak-banyaknya, Pak. Gunakan seperlunya, sisanya bantu agama Allah. Cari pangkat setinggi-tinggi ya Pak. Jangan mundur Pak Gubernur. Terus
Takbir. Setelah dapat kekuasaan, bantu agama Allah. Tadi Pak Gubernur bisik-bisik. Nah, kita bantu masjid. Udah berapa puluh masjid dibangun. Itu jadi jejak-jejak digital nanti Pak. Jejak-jejak pahala kebaikan-kebaikan. Amin. Nah, makanya hadirin mulia yang bergerak di dunia politik teruslah berjuang, luruskan niat, tasihun niat, bukan untuk memperkaya diri. Nanti pakai baju orange, bahaya, ngeri Pak, banyak tertipu. Berjuang untuk umat, berjuang untuk Allah saja. Ya, kita perlu apa di dunia? Gak perlu apa-apa hadirin mulia. Silakanlah orang-orang mengejar dunia, orang-orang mencari kejayaan dunia, kecuali orang-orang yang mencari kejayaan dunia untuk mendapatkan kejayaan akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Tak ada yang pasti di dunia selain kematian. Betul nggak Pak? Capres belum tentu jadi presiden, tuh. Cagup belum tentu jadi gubernur, cagup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana camat? Calon mati pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Udah siap lagu ini? Tapi sebelum lagu itu, lagu closing, penutupan, saya akan simpulkan baju di sini Pak Gubernur. Ya Bapak Ibu sekalian ingat ya, kita nggak tahu kapan jumpa lagi. Mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak pernah tahu. Kematian itu datang tiba-tiba Bunda. Maka kalau mau bertaubat jangan ditunda-tunda, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Maka sebelum mati yakinkan diri kita menjadi orang baik. Jadilah orang baik. Siapa orang baik? Hatinya baik, terbebas dari kesyirikan. Amalnya baik, dia hidupkan sunnah Rasulullah semampunya bukan semaunya. Ilmunya baik, diri dengan zikrullah, tak ada sombong, makin berilmu makin merunduk, makin berisi makin menunduk seperti padi. Ya, siap jalan ya. Ini anak-anak yang belajar, kalian semakin banyak ilmunya, semakin merasa bodoh. Tawadukkan hati, katakan sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Kalau diikuti kalimat ini, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulangi. Ini cerdas semua, cerdas semua. Karena di masjid sebelumnya ada ibu-ibu, seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Nampaknya salah. Kembali kaji Pak, kembali kaji. Ya, letakkan diri di bawah rumput. Hai orang kaya, jangan sombong. Hai para pejabat, jangan sombong. Hai orang alim, jangan sombong. Hai orang cantik, jangan sombong. Hai orang ganteng, jangan sombong. Hai artis-artis, jangan sombong. Kenapa saya sebut orang-orang itu? Karena kemungkinan orang-orang itu ada sifat sombongnya. Benar Pak, orang kalau banyak duit Pak, berubah cara jalannya Pak. Hah? Bapak Ibu kira-kira nih turun mobil Alphard dengan turun angkot beda nggak cara jalan? Beda. Itu otomatis Pak, itu manusiawi. Makanya orang-orang kaya itu harus banyak-banyak istighfar, harus banyak-banyak berbenah hati. Katakan ini bukan punya saya, Allah yang punya. La ilaha illallah. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Pak Gubernur, saya pernah datang ke rumah orang kaya teman saya. Dia punya mobil Pak, tak sebut mereknya, tapi dia bilang ini belasan miliar Ustaz. Berapa harganya Pak? Belasan miliar, mobil-mobil mewah, supercar. Lalu saya tanya sama abang itu, Bang, jangan ada marah ya, Abu Ustaz. Kalau anjing naik mobil ini, berubah nggak sifat bentuknya? Oh, jangan terus-terus nama Ustaz. Anjing naik mobil mewah tetap anjing, betul nggak? Jadi jangan merasa mulia dengan kendaraan.
Kemuliaan kita dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Orang miskin tinggal di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, penyakitan. Bayangkan, sudahlah miskin, jelek, sakit-sakitan, tapi di hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Yakinlah orang semacam ini dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia. Ya, iya memang. Berhentilah merasa bangga dengan kekayaan, santai sajalah. Kita punya satu mobil, maaf, orang tak beragama punya pabrik mobil. Ya, jadi kalau lagi banyak duit jangan bilang Allah sayang. Oh, bukan begitu. Tanda Allah sayang, Allah berikan yufaqihu fiddin, diberikan kefahaman akan agama. Tanda Allah sayang kepada bapak-bapak ini, belum azan sudah di masjid. Itu Allah sayang. Bukan naik pangkat terus sayang Allah, bukan. Oh kita menang nih, Allah sayang. Bukan begitu hitungannya. Tanda Allah sayang, Allah beri kita hidayah. Paham bunda? Nah itulah. Lalu ikhlas, orang ikhlas dipuji tak senang hati, Pak Gubernur. Dibuli tak sakit hati. Santai saja. Dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Bisa nggak kita kira-kira gitu? Insya Allah ya. Jaga semua. Satu dunia mau sanjung kita, kalau Allah katakan minta, ya. Satu dunia mau caci maki kita, tak akan membuat kita hina dalam pandangan Allah. Yang penting apa kata Allah. Kata orang nggak usah didengarkan. Tangan kita cuma dua, Pak, Bu. Tangan kita berapa? Dua. Mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Tak lama lagi, sebentar lagi semua pasti mati. Boleh berdiri semua. Ayo Pak. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia selama akhirat selama-lamanya. Mana suara Pak Gubernur nih? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Tunggu sebentar. Saya lihat banyak yang gak ikut berteriak. Boleh maju ke depan dikit Pak. Ini yang belakang tuh maju ke depan dikit semua. Ayo. Yang paling keras teriak mati, insya Allah paling banyak umurnya. Yang gak ikut teriak mati, mati duluan. Ayo, Maju lagi Pak. maju lagi, maju. Rapat jangan lupa, Maju Pak, maju lagi Pak. Ayo. Ya. Maju Pak, maju. Allah, Maju, iya, maju. mantap. Yang untuk anak-anak. Deh, anak-anak maju deh, siswa-siswi maju aja. Ayo nak, di belakang tuh maju. Ayo teriak mati tes ya. Maju dulu kita nyanyi. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, maka suruh ke depan dulu. Yang di samping, yang di bawah, yang ceramah, presiden, gubernur, wali kota, pak bupati, yang cantik, yang ganteng, yang gendut, yang kurus, semua pergi menghadapi langit. Dunia yang dicari
buat kita semua insyaallah. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Ya Rasul. Ya Nabi, salam alaika. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, sudah tak terasa lebih 1 jam kita ngobrol, ngopi. Boleh. Mana nih tim lighting nih, kita mau bikin video buat reels. Matikan lampu ini, nyalakan itu flashnya, flash line-nya. Ayo semuanya. Mana coba? Kita mau bikin video buat konten TikTok reel. Udah follow TikTok saya belum? Di follow sekarang bilang. Mana tim elektriknya? Lightingnya mana? Lampunya matikan dulu Pak, lampunya. Matikan lampu gedungnya Pak, mau pakai LED. Ayo. Oh, lagu dia saya. Yang punya handphone nyalakan lampunya. Wait. Semuanya nyalakan lampunya, semuanya. Baik, kita tunggu tim elektrik matikan lampu juga. Allahu Akbar. Takbir. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
wal amwat, ya awal awalin, ya akhir akhirin, ya dal qatimatin, ya rahimah masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, curahkan hidayah manusia ya Allah. Jadikan diri kami asbab hidayah ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada pemimpin kami ya Allah, khususnya kepada Pak Gubernur dan semua jajarannya ya Allah, untuk memimpin provinsi ini sampai dalam kejayaan ya Allah. Jaya di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berilah kami kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, bila ada yang sakit di majlis ini, tolong angkat penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkan hidup kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kehidupan kami sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami ya Allah, jadikan anak yang saleh dan salehah, hafiz hafidah, alim alimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui ya Allah. Ampuni kami ya Allah, dosa kami menggunung tinggi ya Allah. Tutup aib kami ya Allah, tutup aib kedua orang tua kami ya Allah, tutup aib pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Muliakan kami di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya ya Allah. Bila ada yang berhutang ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, angkat Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Kami ingin menatap indahnya wajah Rasulullah dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jumpakan kami nanti ya Allah dengan baginda Rasulullah SAW di surga bersama ummahatul mukminin, bersama para sahabat dan sahabiah ya Allah. Ya Allah, beri kami hidayah-Mu ya Allah, pilih kami untuk menjadi da'i-Mu ya Allah. Gunakanlah harta kami, gunakanlah diri kami untuk membantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tak pandai berdoa. Apa yang diminta Nabi itulah yang kami minta ya Allah. Apa yang ditolak Nabi itulah yang kami tolak ya Allah. Kami lemah, beri kami kekuatan ya Allah. Kami hina, muliakan kami ya Allah. Kami bodoh, tambah ilmu di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul semata-mata karena-Mu ya Allah, karena rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah acara ini asbab hidayah ya Allah. Jadikanlah acara ini tempat yang menjadi kami bertaubat ya Allah. Asbab kami kembali kepada jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Nabi salam salam alaika. Jazakallah khair. Begitu Faratul Majlis. Subhanallah ya di sana Suara Minang TV saudanya alhamdulillah sudah berakhir ceramah agama Al Ustadz dari Sulaiman yang dalam rangka perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang alhamdulillah juga dihadiri oleh Bapak Haji Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Oke, di sana Suara Minang TV sudah selesai. Bapak Ibu yang di belakang boleh merapat ke depan. Oke, di sana Suara Minang TV sebentar lagi berakhir live streaming kita Suara Minang TV baik lewat fanpage maupun lewat YouTube.
dalam rangka meliput secara khusus Maulid Nabi besar Tetap dijaga Muhammad jaraknya SAW Bapak yang Ibu. Silakan yang di belakang posisinya Bisa. diatur. Oke, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Jangan terlalu merapat. Tutup. Oke, Nusana, Ya. Sorominan TV Tenang, Sadonya, kita foto terima bersama kasih dulu. banyak atas Nanti kalau perhatian ada yang Nusana spesial Sadonya. sama Ustaz Dery, Demikian nanti diatur laporan sama kami tim. dari Golden Prawn Bengkong Laut Kita dalam adu. rangka liputan 1, khusus 2, 3. liputan khusus Silakan. perayaan Maulid Kemudian Nabi besar kita Muhammad ambil lagi SAW posisi bersama gaya Dinas bebas ya, Pendidikan dengan Provinsi Kodi. menengadahkan Mohon maaf tangan, dari Bapak awal Ibu, sampai silakan. akhir Nusana Sorominan TV 1, Sadonya. 2, Terima 3. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian wabarakatuh. letakkan tangan di dalam Suwaro Minang TV, Suwaro Urang Awak. lagi 1, 2, 3. Cukup? Baik, terima kasih Bapak Ustaz Dery.